Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 15. Di awal video ini, melihat wujud monster raksasanya, Nona Kiri yang masih bersimpuh di tanah bertanya heran. Apa dia adalah bos monster tempat ini? Sembari memegang artefak di kalungnya, Ralph mengatakan, "Sialan, sepertinya aku memang harus membayar sewa. Hei kalian berterima kasih kepada aku, karena aku belum pernah menunjukkan ini kepada siapapun." Kalau aku hanya mendeskripsikan karakter Ralph dalam satu kalimat, maka bunyinya seperti ini. Bajingan berwatak busuk, orang bangsat, pria yang mau melakukan apapun demi uang, dan dia juga seorang sampah masyarakat. Tapi, kalau kau harus mendeskripsikan Ralph sebagai seorang petualang, dia lumayan berguna. Aku tidak tahu soal wataknya, tapi skillnya sangat mumpuni. Orang itu, dia mungkin berada di penafsir ketiga sebagai seorang bishop healer. Seperti apa yang dikatakan orang-orang itu, kini setelah Ralph mengaktifkan artefak di kalungnya, Ralph pun menggunakan skillnya, heal, yang langsung menyembuhkan Dibo dan juga Nona Kiri sekaligus. Tentu saja, hal itu membuat Dibo dan Nona Kiri terkejut. Bahkan Nona Kiri berpikir, luka-luka kita langsung sembuh. Kelas orang ini bukanlah Viper fighting class, tapi Bishop. Berarti, tanpa menggunakan skill apapun, dia masih bisa menghabisi monster-monster itu. Di tengah keterkejutan mereka berdua, Ralph mengatakan, "Kalau kalian sudah merasa mendingan, maka sebaiknya kalian bersiap. Bukankah kalian harus bekerja untuk mendapatkan gaji kalian? Karena sepertinya monster ini sudah tidak sabar ya guys ya. Mari kita lihat skill kalian." Tepat setelah ia mengatakan itu, monsternya pun melancarkan serangannya. Ia menghantam tanahnya dengan keras, hingga tanahnya pun menjadi kepingan-kepingan kecil. Untungnya, meski pijakannya tidak stabil, Dibo dan Nona Kiri masih bisa menghindari gigitan monsternya yang mencoba menelan mereka sekaligus kepingan pijakannya. Kemudian, di saat monsternya mencari keberadaan mereka, Dibo yang bergelantungan di jaringnya langsung menunjukkan polearmnya, berteriak, "Lihat apa kau? Hah?" Tentu saja serangan Dibo yang berhasil melukai mata kirinya membuat monsternya berteriak kesakitan, bahkan goyang-goyangkan tubuhnya. Ditambah lagi di sisi lainnya, Nona Kiri juga berhasil melancarkan serangannya yang membuat monsternya kebingungan. Siapakah yang harus ia targetkan lebih dahulu? Untungnya, saat monsternya memutuskan untuk menendangkan Dibo, Ralph datang dengan serangannya yang membuat monsternya semakin geram dan menghempaskan tangannya dengan kuat. Meskipun Ralph masih bisa menghindarinya, Dibo dan Nona Kiri masih terkena efek hempasannya, sehingga Ralph menggunakan skill healnya sembari mencibirnya. Dan ini memang cengeng sekali ya. Seketika itu juga, Dibo yang tak menduganya berpikir, ini berbeda. Tidak hanya menyembuhkan luka kami dari belakang, dia juga menyerang untuk melindungi kita. Selain itu, timing healnya, dia tidak menembakkannya secara membabi buta. Dia hanya merapalkannya saat kita sedang dalam bahaya. Ini gila. Saat Dibo berpikir seperti itu, Ralph menggunakan skillnya yang lain, Blast, sembari mengatakan, "Ups, aku lupa memberitahukan kalian soal ini. Yang pertama memanglah gratis, tapi mulai sekarang, kalian semua harus membayar. Harganya 1000 meso per rapalannya ya." Meski awalnya Nona Kiri terkagum karena ia bisa merasakan kekuatannya bertambah, perkataannya yang ingin mematok harga sontak membuatnya meneriakkan hal yang sama dengan Dibo. "Oh tidak sudi dasar keparat." Di saat kemudian, berkat kerjasama mereka yang lumayan kompak, mereka bertiga pun berhasil menumbangkan monsternya. Akhirnya dia mati. Bajingan ini kuat juga. Iya, tidak terlalu sulit sih. Kalau begitu, mari kita mulai hitung biayanya ya. Namun, di saat Ralph mengatakan itu, tiba-tiba saja monster yang mereka kira telah sekarat malah kembali bangkit, yang mana beberapa perubahan pada tubuhnya. Astaga, monster ini, jangan-jangan kita beralih kembali pada Paume yang kini nampak terengah-engah karena harus berlari dari anak-anak panah yang terus mengejarnya. Di larinya, Paume terus mengempertikan sekitarnya sembari berpikir, ada yang aneh, aku tidak bisa menemukan posisinya. Archer circle ketiga bisa menggunakan Quiver Flow sebagai skill teleportation, tapi Quiver Flow akan mengembalikan penggunanya ke titik tertentu. Maksudku, titik yang bisa digunakan hanya ada satu, jadi dia tidak mungkin bisa melakukan ini.
Saat Paume berpikir seperti itu, Asin yang mengejarnya tertawa mencibirnya. Bukankah aku sudah bilang, itu tidak ada gunanya. Aku hampir tertidur karena pergerakanmu yang sangat lambat ini. Mendengar cibirannya, Paume yang bisa prediksi posisinya langsung mencoba menyerangnya menggunakan frame orb. Namun sayangnya, serangannya masih bisa dihindari dengan mudah oleh assassinnya. Yah, kemana arah tembakanmu? Kalau kau terus menghabiskan skillmu begitu, maka kau akan terkena menasok loh. Tentu saja, ia mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana ia bisa melihat tanda-tanda menasok di tubuh Paume, yang membuatnya berpikir, sepertinya kau berencana menarik perhatianku dengan skillmu, supaya kau bisa kabur ke dalam gate kedua. Haha, jangan harap. Paume sendiri kini berada di posisi yang sangat terpojok, di mana ia tak bisa terus bertarung dengan melawan musuh yang tak bisa ia lihat begitu. Dan semuanya akan berakhir kalau pertarungannya berlanjut seperti ini. Oleh karena itu, sebelum semuanya berakhir, Paume memanfaatkan posisinya yang terjatuh untuk meminum sebuah mana potion. Lalu karena ia tak punya banyak waktu untuk memikirkan rencana lainnya, ia hanya bisa bertaruh dengan instingnya. Lalu, tepat setelah ia minum potionnya, Paume pun melepaskan frame orb yang lumayan besar yang bisa menghalau beberapa anak panah yang datang, bahkan membuat assassin yang mengejarnya harus melompat menghindarinya. Namun meski awalnya assassin itu mengejeknya karena Paume terus-menerus tak bisa mengenainya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat 6 arrow sekaligus yang mengarah kepadanya, yang mana merupakan skill tertinggi slot ketiga. Seketika itu juga Assassin bertanya-tanya bagaimana bisa Paume melakukannya di saat dirinya terkena menasok. Dan apakah mungkin Paume ingin mengorbankan dirinya sendiri? Di saat yang sama, Paume yang mengendalikan fire arrow-nya berpikir, kalau rahasia sesuai dugaanku, maka aku akan menyeretmu keluar meskipun aku harus menjalankan tubuhku. Hal itu pun membuat assassinnya harus terus bergerak menghindarinya sembari berpikir. Dia menembakkan arrow-nya tanpa tahu lokasiku. Orang gila ini pasti sudah ada kehabisan ide. Dasar goblok. Kau pikir aku bisa terkena serangan seremeh begini? Nasibmu akan ditentukan. Kau akan mati dari menasok saat kau merasakan rasa sakit yang begitu pedih di seluruh tubuhmu. Seperti dugaannya, Paume sendiri kini memaksakan dirinya untuk terus mengeluarkan serangannya. Bahkan meski ia terbatuk darah, Paume sama sekali tak mengendurkan serangannya, yang membuat assassinnya tersadar jikalau pepohonan di sekitarnya telah terbakar habis. Bahkan berpikir, apa? Semuanya terbakar. Bajingan itu. Jadi selama ini dia mengincar itu. Payah sekali. Bisa-bisa aku terbakar. Sebuah lapangan. Aku harus pergi ke sana. Tunggu. Lapangan terbuka di hadapanku. Timingnya terlalu mencurigakan. Di tengah rasa bingungnya, kembarannya yang selama ini kita kira satu orang yang sama berteriak, "Kau harus kembali. Ini adalah jebakan." Sayangnya, meski ia bisa mendengar teriakan kakaknya, belum sempat ia bisa meresponnya. Paume telah lebih dulu menyerangnya menggunakan sebuah batu yang ia lempar dengan telekinesis. Seketika itu juga si kakak melepaskan panahnya untuk menghancurkan batunya. Tetapi, meskipun batunya memang hancur, posisinya yang telah terekspos membuat Paume bisa langsung menyambarnya. Namun, meskipun posisinya kurang menguntungkan, si adik masih bisa menghindari sembarannya dengan menggunakan busurnya sebagai tumpuan. Tak hanya itu, si adik bahkan bisa menyerang balik dengan kakinya, yang membuat Paume menghindarinya sembari berpikir, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus mengakhirinya. Dengan pikiran seperti itu, Paume mengayunkan tongkatnya ke arah busur tumpuannya. Lalu di saat si adik terjatuh, Paume langsung menendangnya yang membuat si adik terhempas cukup jauh. Namun di saat Paume akan menerjangnya kembali, pergerakannya harus terhenti karena si kakak muncul melepaskan panahnya. Lalu sembari bersiap dengan panahnya, si kakak berteriak, "Bangunlah, Nir! Dia tidak punya mana untuk menggunakan offensive magic lagi. Mari kita habisi dia." Sayangnya, belum sempat si kakak melepaskan panahnya, ada sebuah belati yang melesat ke arahnya hingga ia harus kembali bergerak sembari berpikir. Sebuah belati? Apa dia menggunakan telekinesis karena jumlah mana yang dipakainya sangat sedikit? Kemudian, melihat perhatian Paume yang tertuju pada kakaknya, si adik pun menyerangnya dengan menggunakan belatinya, yang membuat Paume harus ekstra fokus mengontrol belatinya sembari berhadapan dengan serangan si adik. Untungnya, meskipun belatinya terhempas oleh si anak panah si kakak,
Paume bisa mengenainya dengan mengenai telekinesis beberapa batu sekaligus, sehingga ia bisa fokus dengan adiknya. Si adik sendiri yang sama sekali tak mengerti apa yang dilihatnya berpikir, magician macam apa yang bisa bertarung dengan sehebat ini dalam jarak dekat, anjay? Di satu titik, meski tendangannya berhasil menjatuhkan si adik, Paume lupa jika ia tak boleh memberi si kakak ruang sama sekali, yang membuatnya langsung menekan telekinesis belatinya yang tadi jatuh untuk kembali menyibukkan dirinya. Namun di saat Paume yang telah meluncurkan senjata si adik berniat untuk menghabisinya, anak mana si kakak tiba-tiba saja melesat menancap tepat di lengan kirinya, hingga si adik bisa membalikan keadaannya dengan menendangnya. Bagus, kau yang terbaik, Kak. Melihat Paume yang terhempas mundur menjatuhkan tongkatnya, si adik pun segera menyambar belatinya lalu menyerangnya bertubi-tubi. Apa rencanamu setelah salah satu lenganmu kehilangan fungsinya? Namun, meskipun Paume hanya bisa menggunakan tangan kanannya saja, ia bisa menghalau semua serangan si adik menggunakan belah dirinya, bahkan membuatnya melepaskan belatinya lalu berusaha mematahkan tangan kiri si adik. Lepaskan aku, bajingan. Apa kau ingin lubang yang lebih banyak di tubuhmu? Tentu saja, Paume mengabaikan rancangannya, di mana ia segera menggunakan flame orb miliknya untuk membuat sebuah ledakan. Dan duar. Seketika itu juga, si adik terhempas dengan keras menabrak sebuah dahan pohon. Saking kerasnya, si adik pun terbatuk darah, bahkan tak bisa bernapas. Di saat yang sama, pergerakan si kakak yang ingin menyelamatkan adiknya harus terhenti karena ada sebuah shield yang menghalanginya, yang membuat si adik memutuskan untuk mencari kakaknya sendiri. Namun sayangnya, di tengah harinya, tiba-tiba saja Paume menyelejangnya dengan sebuah anak panah di tangannya. Seketika itu juga, si adik melemparkan jubahnya untuk bisa menghalangi penglihatan Paume, lalu berusaha melompat balik menerjangnya. Matilah kau, bajingan! Saat kemudian, shield yang menghalangi pergerakan si kakak pun akhirnya menghilang, yang membuatnya langsung berlari mencuri keberadaan ke adiknya. Shieldnya rusak, ada apa? Jangan-jangan itu Nir! Seketika itu juga, si kakak menghampiri adiknya, membopongnya berdiri dengan penuh rasa cemas. Sadarlah, Nir. Tidak, bukan itu yang harus kita fokuskan. Pertempuran itu terlalu lama. Kita harus mengambil artefak Phoenix Wither dan... Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ia segera tersadar jika yang dibopongnya bukanlah adiknya, ketika melihat tubuh adiknya yang tergeletak tak jauh di depannya. Namun, belum sempat si kakak bisa bereaksi. Paume yang ia kira adiknya karena menggunakan jubah yang sama langsung menghabisinya dalam sekejap mata. Film ini pun diakhiri dengan tepat setelah menghabisi keduanya, Paume yang begitu kelelahan tak kuasa menahan tubuhnya terjatuh ambruk dan hanya bisa berpikir, aku mulai muak dengan pemanah-pemanah ini.